Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diklat program sekolah penggerak. Di sini saya sebagai fasilitator ingin menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran yang ada di LMS di hari ketiga. Langsung saja saya akan paparkan materi tentang capaian pembelajaran. Nampak ya Bapak Ibu ya? Iya, nampak. Iya. Yang pertama itu, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP bukanlah istilah asing di dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri istilah CP sering digunakan di dunia pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Ada juga di capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Itu dikeluarkan Dikti tahun 2015 halaman ke-1. Kemudian dalam keputusan Menteri juga ada, dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetisi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara progresif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Kemudian tujuan capaian pembelajaran ada di PAUD, di pendidikan anak usia dini. Kemudian ada tujuan pembelajaran di tingkat SD dan tingkat SMA. Kemudian prinsip pembelajarannya dalam perumusan capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu terukur, yang dimana berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajar dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission 2001 dalam ECOP 2017 di halaman 33. Kemudian yang kedua itu harus fleksibel sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Yang kemudian rumusan capaian pembelajaran, ada rumusannya juga. Di sini format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan, tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang dicapai peserta didik akhir pembelajaran. Kemudian ada komponen capaian pembelajaran, yaitu yang pertama itu rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan mata pelajaran, yang ketiga itu karakteristik mata pelajaran, yang keempat capaian pembelajaran. Kemudian yang mungkin itu aja dari capaian pembelajaran. Mana untuk Bapak dan Ibu, jika ada yang kurang jelas ataupun yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ataupun nanti bisa teman-teman yang lain untuk menanggapinya, ya, dipersilakan. Oke, baik, pahamkah? Ya, silakan Pak. Ini mengenai poin tadi nih Pak ya, di poin yang pertama tadi, itu saya kurang paham di tujuannya tadi Pak, bisa diulangi sekali lagi Pak? Yang di mana itu Pak tujuannya? Ya,
Ya, Ya, oke. tujuannya itu di Ya. tingkat SD dan SMA, Pak ya. Ya, di tingkat SD dan SMA, Pak. Iya, untuk capaian pembelajaran ini menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari suatu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian. Nah, ada nilai di sana berarti Pak setelah dilaksanakan, yang tepatnya dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil belajar yang diharapkan telah tercapai. Berarti setelah diberikan materi-materi, kemudian adanya hasil dari seorang guru, baru nanti bisa dipaparkan bahwa hasil belajarnya itu sesuai atau tidak gitu Pak. Oke, terima kasih Ya, Pak Hamka. ya atau mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang lain yang ada di sini. Ya Pak. Hamka, bisa dengar? Ya, ya Pak, bisa Pak Indra, silakan. Oke, berarti tujuan capaian pembelajaran ini kita buat pembelajaran Pak Hamka ya. Iya Pak. Di sebelum pembelajaran sudah kita buat capaian pembelajarannya. Nanti apa sesuai pada saat pembelajaran tercapai atau enggaknya ya Pak Hamka? Iya benar Pak, seperti itu. Iya Pak, sudah dimengerti sepertinya Pak. Iya. Mungkin ada Pak Hamka. Iya silakan Pak Elfizal. Iya, saya untuk capaian pembelajaran itu memang harus kita perhatikan karakteristik setiap anak, Pak ya. Iya benar Pak. Jadi dia sesuai dengan tingkatan-tingkatannya Pak. Jadi jangan kita samakan dengan yang kemampuannya rendah dengan kemampuan yang tinggi. Nanti tidak balance jadinya juga dia Pak. Jadi capaiannya juga akan timpang tindih jadinya gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin ada lagi biar teman-teman atau Bapak Ibu yang bisa menambahkan. Sepertinya nggak ada lagi Pak Hamka. Dan juga waktu kita sudah habis Pak Hamka. Iya, itulah demikian materi saya. Saya sebagai fasilitator tadi menyampaikan materi tentang tujuan pembelajaran. Ya, untuk nanti sama-sama kita belajar lagi di rumah tentang tujuan atau capaian pembelajaran ini, kita buka kembali untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita tentang capaian pembelajaran. Mungkin sampai di sini dulu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.